Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi menuju siang anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ayo semangat, meskipun kita masuk bukan jam pertama, tetap semangat ya, nggak boleh lesu. Tessa ada, Tessa? Ada, Bu. Ada, oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan kepada ketua kelas, Rois, pimpin dulu doa. Baik, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Oke, terima kasih. Selanjutnya cek dulu ini ya kehadiran peserta didik hari ini. Sepertinya hadir semua ya. Untuk kemarin Soliha kemana pas pertemuan Ibu hari Senin? Apakah masuk? Ada keperluan Ibu keluarga, Bu. Ada keperluan. Nanti kasih info ya, karena di Ibu kemarin tidak ada keterangannya tentang tentunya seperti apa. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau mengingatkan dulu nih, pelajaran yang kemarin hari Senin itu ada faktorial. Kalian masih ingat tidak faktorial itu apa? Ya, Bu. Iya, betul sekali Soliha jawabannya. Kamu nggak masuk tapi bisa menjawab ya? Udah Ibu share bahan aja kemarin ya, jadi mengikuti. Oke. Nah, kemudian ini kemarin sekilas untuk faktorial itu notasinya menggunakan tanda seru ya. Sudah belajar kemarin bagaimana cara menghitung kalau 5 faktorial. Itu kan kalian terurut ya dari 5 sampai 1. Kemudian di sana juga sudah Ibu jelaskan, pernah jelaskan kalau misalkan ada bilangan yang dikurangi kemudian faktorialkan. Nah, sekarang karena saya lihatnya ini harus ingat ya, kalau matematika itu sangat berkaitan sekali dengan kehidupan. Jadi kalian tuh harus mencintai matematika seperti kamu mencintai dia gitu ya. Gak boleh lesu-lesu gitu. Harus senyum dong ya. Senyum dulu. Kemana ini? Epa, senyum dulu dong. Gak boleh cemberut seperti itu. Nanti jam istirahat sebentar lagi ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tujuan dulu. Sekalian harus tahu bahwa pembelajaran ini bertujuan untuk di sana agar peserta didik itu bisa menjelaskan konsep kaidah pencacahan, kemudian juga menentukan banyaknya hasil yang mungkin dari suatu percobaan permutasi, menganalisis dan juga bisa menyelesaikan masalah kontekstual. Nah, kemudian pada kesempatan hari ini pelajaran kita itu akan berkelompok ya, berdiskusi. Dengan itu kalian itu akan dibimbing berkelompok seperti yang sudah Ibu bagikan kemarin, 4-5 orang per kelompok untuk berdiskusi. Kemudian nanti salah satu dari kalian itu mempresentasikan hasil pengerjaan kalian, kemudian ditanggapi oleh kelompok lain, barangkali ada perbedaan atau mungkin ada yang kurang, dan nanti akan dievaluasi oleh Ibu dan oleh yang lainnya juga. Nah, untuk itu kemarin Ibu sudah membagikan bahan ajar. Sudah kalian baca? Sudah dipelajari? Sudah, Bu. Oke, sudah. Kalau sudah, ya kenapa? Ya, kenapa? Ada apa? Oke, tidak ada apa-apa. Selanjutnya, karena bahan ajar kemarin sudah Ibu bagikan, kita pretest dulu ya. Silahkan handphone kalian keluarkan, buka aplikasi Quizizz-nya. Sudah Ibu share juga itu untuk PIN-nya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian mengerjakan. Silahkan nanti Ibu tampilkan ya hasil penilaiannya, siapa yang lebih cepat dan hasil akhir nilainya yang didapat. Oke, waktunya habis, sudah muncul. Ternyata alhamdulillah ya, Hilma hebat pretestnya itu yang tertinggi. Oke, nah sekarang kita akan pelajari mengenai permutasi beda unsur. Nah, permutasi beda unsur itu biasanya dipakai untuk apa? Nih diilustrasikannya itu biasanya bisa untuk pemilihan ketua kelas, wakil ketua, bendahara, atau juga dalam pemberian piala kejuaraan. Nah, di sini Ibu punya ilustrasi video nih. Perhatikan ya, nanti kalian biar bisa menjawab.
Gak ada suaranya ya, Bu? Ada suaranya, Bu. Oke, tadi sudah menonton videonya. Bagaimana bisa kalian bayangkan sekarang bahwa dalam permutasi itu apa yang harus diperhatikan? Iya, Ya, Bu. Kira ada? Iya, urutannya betul sekali. Permutasi itu harus memperhatikan urutan ya, karena ketua dengan wakil ketua itu jabatannya berbeda. Jadi ketika si A menjabat sebagai ketua dan si B wakil ketua itu tidak sama dengan si B dan si A. Nah, sekarang misalkan Ibu punya permasalahan seperti ini. Hampir sama seperti tadi kan, ini yang dari video tadi. Nah, Ibu jelaskan, Ani Budi dan Caca. Nah, di sini jika dicecah gitu, ini masih menggunakan pencacahan yang biasa ya. Nah, belum menggunakan permutasi. Ternyata yang didapat itu ada 6 cara. Nah, sekarang dari permasalahan yang tadi, Ibu akan lihat untuk mengerjakan LKPD. Silahkan duduknya berkelompok. Ini LKPD-nya Ibu bagikan. Waktunya hanya 30 menit untuk kalian bisa mengerjakan 2 permasalahan yang ada di LKPD itu ya. Nah, silahkan dikerjakan dari sekarang, nanti siapa yang mau duluan mempresentasikan yang sudah selesai ya. Oke, waktunya habis. Siapa yang mau mempresentasikan? Oke, kelompok siapa? Tessa mau mempresentasikan? Ya Bu, boleh Bu. Iya, silahkan. Begini Bu hasil diskusi kelompok kami. Jawabannya segitu Bu. Apa ada yang lain? Ada jawaban yang lain? Mungkin ada yang berbeda. Oke, nah sekarang sudah kembali lagi ya. Sudah tadi ngelod sedikit ya. Kalian agak pusing-pusing kayaknya, nggak nyambung ini. Nah sekarang untuk menyanggahnya, ada yang mau menyanggah? Tadi sedikit jelasan dari grup Tesa itu agak ada yang kurang ini. Silakan, Solihah mau menyanggah Iya, Bu. atau Harusnya begini. Begini. gimana? Jawabannya sama nggak dengan Iya. yang kamu? Jadi harusnya beda, Bu. Oke, betul itu betul sekali. Ada yang kurang sedikit ya. Oke, terima kasih untuk Solihah untuk masukannya. Nah, sekarang setelah mempresentasikan itu apa yang ada di benak kalian tentang permutasi itu? Halo, kenapa ini pusing menuju siang? Sepertinya sudah lapar-lapar ya kayaknya ya. Ya, Bu, Oke, udah nggak lapar, apa-apa. Bu. Nah, udah lapar, nggak apa-apa ya. Nah, berarti tadi yang Tessa kurang sedikit aja ya. Nah, sekarang Ibu sedikit penguatan. Tadi kan ada Ani, Budi, dan Caca ya, akan dipilih menjadi ketua dan wakil. Kalau menggunakan kaidah cecah itu kan ada 6 cara dengan cara dicecah seperti itu. Tapi ini tidak akan efektif jika misalkan yang diketahuinya itu nilainya besar. Maka harus menggunakan permutasi agar misalkan bisa menghitungnya itu tidak menggunakan kaidah pencecahan seperti ini gitu ya, tidak manual seperti ini. Untuk caranya tadi ini yang disebutkan oleh Seliha betul sekali, ketika N-nya 3, kemudian yang dibutuhkannya 2, maka 3 ini sebagai N dan 2 ini sebagai R. Maka 3 faktorial dibagi 3 kurangi 2 faktorial. Didapat 3 faktorial dibagi 1 faktorial, maka hasilnya adalah 6 cara. Terima kasih ya. Itu dari Ibu. Kemudian sekarang kalian sudah kemarin bahan ajar sudah, tadi sudah pretest juga, masih ada yang di bawah ketentasan. Nah, tadi sudah mengerjakan LKPD juga, berdiskusi setidaknya ada yang masuk ya, harus ada yang masuk ya. Nah, kalau begitu Ibu akan post test.
kalian ya. Habis waktunya itu 15 menit, dengan soalnya itu ada 3 soal, silahkan dikerjakan itu di kertas yang sudah Ibu bagikan di sana, LJK-nya juga ada di sana, silahkan dikerjakan. Kerjakan sendiri-sendiri ya sekarang, jangan berdiskusi lagi. Ini untuk pengetahuan masing-masing, silahkan dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih, waktunya habis. Dikumpulkan, maka untuk hari ini, pembelajaran hari ini, kesimpulannya yang bisa kita ambil itu bahwa permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia itu rumusnya adalah NPR sama dengan N faktorial dibagi N kurangi R faktorial. Penulisannya itu macam-macam ya, bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini juga. Dengan ketentuan R-nya itu kurang dari sama dengan N. Maka untuk pembelajaran hari ini bagaimana perasaan kalian? Apakah menyenangkan atau membosankan atau memusingkan? Senang, Bu. Sepertinya Eva pusing sekali, Eva. Oh Iya Bu, pusing Bu. Iya, jidat sama berkerut ya. Oke, nggak apa-apa. Berarti cirinya kalian itu berpikir. Kalau pusing, kalau nggak sama Betul, Bu, sekali betul, pusing, Bu. berarti kalian nggak mikir gitu ya. Matematika Nah, emang terima harus kasih mikir. untuk hari ini. Iya betul, harus mikir ya. Kalau nggak mikir, kalian nggak hidup gitu. Kalian mati gitu kan. Nah, oke, terima kasih Rois ya. Nah, untuk hari ini pembelajaran Ibu cukupkan sekian. Nah, nanti next untuk pelajaran berikutnya itu tadi kan permutasi unsur yang berbeda ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke permutasi unsur yang sama dan juga permutasi siklis. Nanti bahan ajarnya biasa Ibu bagikan lagi. Kemudian ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu? Oke, tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, kita tutup lagi dengan doa agar lebih berkah. Silakan Rois pimpin lagi untuk berdoa mengakhiri pembelajaran. Baik Bu, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, akan kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Terima kasih anak-anakku. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa dicerna dan diterima dengan baik dan juga dipahami. Oke, Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Silakan, Boleh siapa saya, observer selanjutnya? Saya Pak, punten. Ya, silakan Saya Ibu Eva. observasi Bu Sinta tadi. Ya, secara keseluruhan, alhamdulillah punya Bu Sinta sudah luar biasa kalau menurut saya. Dari persepsi, motivasinya ada gitu ya. Cuman tadi untuk pengaturan waktunya juga mengingatkannya ada. Cuman kekurangannya adalah tadi di sintak ininya, jadi tidak ada anak untuk menggali informasi gitu, menggali itu. Cuma itu sih tadi yang jadi catatan itu. Untuk keseluruhannya sudah bagus saja untuk Sinta. Untuk waktunya juga memang sama sih rata-rata ya Pak, waktunya itu extend sama ya, seperti yang sebelumnya yang memang ya itu. Terima kasih. Oke, saya maklum ya waktu yang extend tadi atau menambah waktu. Ya, kayak perbandingnya gini, kalau yang kita ini perbandingan 5 detik atau gimana itu kalau di kelas yang real itu sekitar 5 menit. Nah, ya 5 menit atau 1 menit atau 3 menit. Itu masih batas toleransi lah ya closingnya. Gak mungkin juga misalnya 90 menit pas kita cut benar-benar 90 menit, nggak mungkin. Ada batas toleransi lah. Nah, yang agak repot itu kalau di real class kita buat 90 menit, kita extendnya sampai 15 menit ya. Nah, sehingga itu bisa mengganggu pergantian jam pelajaran yang lain dan bahkan mungkin membuat siswa itu tidak konsentrasi lagi. Apalagi kalau di ujung jamnya itu di ujung mau pulang sekolah. Kalau udah bel itu pasti nggak ada yang merhatiin lagi kan. Nah, ya, oke, extend waktu semenit, 2 menit atau 5 menit itu di real class menurut saya nggak terlalu bermasalah. Terima kasih Ibu Eva, lanjutkan.